Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Meski banyak penumpang pesawat yang sudah tahu aturan di pesawat, tapi ternyata masih banyak loh rahasia yang tidak dibocorkan oleh pihak penerbangan dan juga pilot. Berikut ini ada beberapa rahasia pesawat yang nggak diceritain. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Mungkin selama ini ada yang belum tahu kalau pesawat bisa menciptakan sesuatu yang sangat menarik loh guys saat terbang ataupun mendarat. Kayak di video yang satu ini nih, terlihat pesawat ini tampak meninggalkan jejak putih mirip asap atau awan di sayap pesawat selama terbang dan mendarat. Nah, hal itu disebut dengan istilah vortices atau vortisitas. Vortisitas sendiri adalah turbulensi mini di sekitar sayap yang disebabkan oleh pergerakan pesawat saat menembus udara. Dari situ kemudian menciptakan turbulensi atau tornado mini seperti awan melingkar ini guys. Namun ini juga tergantung kelembapan atmosfer serta geometri dan beban sayap pesawat terbang. Jadinya ini dapat mengembun atau membeku di inti dari vortisitas yang bikin jadi seperti ini. Tapi ini nggak berbahaya loh ya. Namanya cuaca, terkadang nggak bisa kita prediksi ya guys. Seperti halnya saat penerbangan, tiba-tiba cuaca langsung buruk. Saat seperti itu, mungkin pesawat bisa tersambar petir ya guys. Seperti video yang satu ini. Tapi tenang guys, meskipun petir menyambar pesawat, penumpangnya nggak akan sadar. Hal ini dikarenakan pesawat memang sudah didesain tahan dalam kondisi cuaca apapun. Petir yang menghantarkan listrik itu pun bisa dinetralisir karena pesawat memiliki penangkal petir sendiri yang disebut static discharger. Ketika muatan listrik yang berkumpul di static discharger sudah sedemikian banyaknya, muatan ini akan terlepas dengan sendirinya, sehingga penumpang dalam pesawat terbang bakal aman guys, dan juga nggak kerasa. Tahukah kalian kalau pilot dilindungi oleh pintu anti peluru loh? So looks like it made a little tiny hole here. Untuk membukanya juga harus menggunakan kode khusus, jadi nggak bisa asal buka tutup pintu. Biasanya untuk mengecek kondisi para pilot, pramugari akan berkomunikasi dengan para penerbang lewat telepon setiap 40 menit pada siang hari dan tiap 20 menit di malam hari. Terus gimana ya kalau pilot tiba-tiba kebelit kencing pas lagi terbang? Nah, hal seperti itu ada aturannya guys. Ketika salah satu pilot ingin ke toilet, seorang awak kabin akan masuk ke dalam kokpit dan menunggu hingga saat penerbang kembali. Hal itu tentu saja dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya penerbang terkunci di luar kokpit, sementara co-pilot tiba-tiba kolaps. Dalam sejumlah penerbangan, kita bisa melihat peta lengkap dengan lintasan pesawat. Nah, dalam peta tersebut biasanya terlihat kalau pesawat tidak pernah terbang lurus, melainkan dalam bentuk kurva, bahkan terkadang juga zigzag. Itu terjadi karena bumi itu bulat, sementara peta dalam layar disajikan dalam versi datar. Selain itu, ada persyaratan khusus untuk penerbangan, yang diwajibkan semua rute harus selalu berada di dekat bandara. Hal ini dilakukan agar pilot memiliki cukup waktu untuk mendaratkannya di salah satu landasan jika terjadi kondisi darurat. Ditambah lagi kondisi cuaca juga mempengaruhi rute penerbangan. Nggak cuma kapal laut aja yang bisa dibajak, pesawat juga tentu bisa guys. Nah, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembajakan pesawat, pilot punya cara untuk memberitahu pihak bandara saat melakukan pendaratan. Caranya, pilot akan membiarkan bagian sayap terbuka. Hal itu merupakan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa ada hal tidak beres pada pesawat terbang.
Selain itu, pilot juga punya kode emergency yaitu 7700, menandakan pesawat sedang mengalami gangguan dan butuh bantuan segera. Kemudian ada juga kode 7500 yang berarti pesawat sedang dibajak atau awak kabin merasakan dan mendapatkan ancaman akan terjadinya pembajakan. Mungkin kalian udah pada tahu ya kalau pesawat memiliki black box yang merupakan alat perekam data penerbangan. Tapi meski namanya black box, tapi alat ini justru memiliki warna oranye terang. Black box ini jadi benda yang paling penting banget guys, karena membantu mencari tahu apa yang terjadi sebelum sebuah pesawat mengalami kecelakaan. Black box akan menyimpan percakapan yang terjadi di dalam kokpit antara pilot kepada krunya atau menara pengawas bandara. Nggak cuma itu, black box juga menyimpan banyak sensor yang bisa menjadi petunjuk penyelidikan kecelakaan. Apabila black box ditemukan, tidak semua rekaman dalam pesawat itu dipublikasikan guys. Ya, yang bisa dipublikasikan hanya untuk keperluan jurnalistik. Mungkin ada yang pernah ngalamin pendaratan kasar atau hard landing di tengah cuaca buruk ya. Hal tersebut bisa jadi bukan lantaran pilot kurang pengalaman ya guys. Faktanya dalam sejumlah kasus, para pilot sengaja melakukannya. Lah, kenapa ya? Jika landasan dalam kondisi tergenang air, pesawat harus didaratkan secara keras untuk memecahkan lapisan air tersebut. Itu gunanya untuk menghindari terjadinya aquaplaning atau terpeleset saat landasan basah. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa hal menakjubkan di dunia. Yang kita tahu, mungkin kaktus itu hanya tumbuhan yang bisa bertahan hidup di wilayah yang tandus. Rupanya selain itu, kaktus juga memiliki kemampuan lain, yakni dapat berjalan. Kaktus yang punya julukan sebagai setan merayap ini hanya tumbuh di semenanjung sempit Baja California. Tidak seperti kaktus lainnya yang tumbuh tegap berdiri. Tanaman ini justru tumbuh berbaring di tanah dengan ujungnya sedikit terangkat. Not sure if that's officially the gray old man cactus, but it's definitely got a lot of gray and white. Emang sih nggak ada videonya, karena pergerakan dari kaktus ini tidak bisa diprediksi. Duh, serem banget ya. Di Belanda ada wilayah pemukiman yang memiliki bentuk yang aneh, tepatnya berada di Danau Loosdrecht. Pasti heran, kok bentuknya bisa kayak gini ya? Awalnya wilayah ini merupakan rawa gambut besar yang terlalu lembek untuk dijadikan lahan pertanian. Beberapa upaya pengeringan rawa dilakukan, tetapi pada abad ke-17 rencana lahan untuk pertanian ditinggalkan dan rawa ditambang sebagai gantinya. Alhasil area ini terbentuk potongan panjang dan tepian khas dalam penambangan gambut. Ketika penambangan gambut terus berlanjut, setiap tepian menjadi menyempit dan aktivitas alami angin dan ombak berikutnya mengikis tepian. Penggalian gambut meninggalkan potongan seperti parit panjang lebih dalam dan lebih dalam sampai dibanjiri oleh air tanah, menciptakan pulau-pulau sempit ini. Saat kalian melihat sejumlah pohon tumbuh di sekitar lingkungan kalian, pasti kalian berpikir pohon itu merupakan pohon yang besar. Tapi perlu kalian tahu, mungkin pohon yang ada di lingkungan kalian masih kalah besar dengan jenis pohon bernama Giant Sequoia. Pohon ini diklaim sebagai pohon terbesar di dunia karena memiliki volume batang mencapai 1487 kubik. Untuk tinggi dari pohon ini bisa mencapai 45 hingga 85 meter. Namun ada satu di antara pohon ini yang paling besar, yakni pohon yang dijuluki General Sherman karena tingginya mencapai 94 meter.